Viralnya dugaan penyelewengan anggaran tahun 2021 di lembaga DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, dengan angka nominal mencapai 35 miliar rupiah, di kalangan masyarakat, termasuk di beberapa media selama ini, menjadi perhatian Ketua OMBB, atau Ormas Maju Bersama Bengkulu, Roni, yang mengaku akan berkirim surat kepada APH, atau aparat penegak hukum. Untuk mengetahui kebenarannya, sekaligus untuk meluruskan informasi yang terus menggurita di berbagai kalangan masyarakat, kita akan berkirim surat kepada APH. Sebab hanya APH, yang memiliki kapasitas dan kewenangan, memanggil dan mempertanyakan, baik kepada para anggota DPRD, maupun kepada Sekretaris Dewan atau Sekwan, termasuk seluruh jajaran, kata Roni, kepada produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, melalui sambungan telepon selular, Sabtu, 8 Juli 2023. Berdasarkan rumor yang berkembang, setidaknya ada 6 item kegiatan, yang dananya diduga diselewengkan, dana publikasi, dana rumdin atau rumah dinas, dana servis kendaraan, dana perjalanan DL atau dinas luar, dan dana makan minum. Surat dari kita nanti, oleh APH bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pemanggilan, ujarnya. Sebelumnya, seperti diwartakan Bintang TV, edisi Januari 2023, dugaan pungli dana publikasi, di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, yang dianggarkan di APBD Perubahan, 2022, sebesar 6.600 juta rupiah, besarannya mencapai angka 60% dari total dana publikasi yang seharusnya diterima setiap media. Dugaan pungli, sebesar 3.960 juta rupiah, dari total dana publikasi 6.600 juta rupiah, pertama kali diungkap ke permukaan, oleh Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti, seperti diberitakan media Garuda Sakti, edisi 6 Desember 2022, dan dikutip Metro Update TV, edisi 12 Desember 2022. Ketua Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat, atau LSM Kabupaten Bengkulu Utara, Rozi HR, mengaku memiliki bukti pemotongan dana publikasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 60%. Ironinya, menurut Rozi, setelah diharuskan nyetor pungli 60%, masih dipotong pajak 12%, sehingga yang diterima perusahaan media tinggal 28%. Untuk mengetahui kebenarannya, dalam wawancara eksklusif dengan Khairuddin MDK, ketika itu produser eksekutif Metro Update TV, Rozi, mengaku menemui sejumlah pejabat di Sekretariat DPRD, termasuk beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Kesimpulannya, mereka semua mengaku tidak tahu pasti, uang tersebut uang apa, apakah anggaran pokir, atau dana aspirasi. Menurut saya, untuk sementara, itu dana siluman, yang masih menjadi tanda tanya besar, siapa yang bermain dalam anggaran, ujar Rozi. Terpisah, salah seorang wartawan Bintang TV, melaporkan, di kabupaten tempat dia bertugas, selain ada publikasi dana pokir, juga ada proyek fisik dana pokir, yang diatasnamakan anggota DPRD perorangan. Hanya saja, karena masih didalami, untuk mendapatkan data akurat, agar tidak terjadi fitnah, meminta redaksi Bintang TV, untuk tidak menyebut dulu nama kabupaten. Ketua Markas Daerah, atau Kamada Ormas Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif Bintang TV, dan pemimpin redaksi media online Agen 07, yang selama ini aktif menjadi pemerhati dana aspirasi anggota DPR, ketika diminta tanggapan berpendapat. Sulit difahami dugaan pungli dana publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, karena tidak ada data terkait sumber dananya, apakah kegiatan pembangunan daerah pemilihan, yang diplesetkan menjadi dana aspirasi, atau dana kegiatan pokok-pokok pikiran atau pokir. Jika dana kegiatan pembangunan daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud pasal 80, huruf J, Undang-Undang 17, 2014, tentang MD3, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang 42, 2014, DPRD tidak termasuk di dalamnya. Sebab, selain pasal 80, huruf J, Undang-Undang MD3, hanya menyebut, DPR mempunyai hak,
mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Pada Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1, Peraturan DPR RI 4, 2015, tentang tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan, juga sama sekali tidak menyebut DPRD, sebagaimana dimaksud peraturan tersebut. Kita tidak tahu, jika kemudian ada kemungkinan lain. Misalnya, ada peraturan DPRD, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, seperti halnya peraturan DPR RI, atau peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Bisa saja, kan, kata Khairuddin MDK. Yang pasti, sebagaimana ketentuan Pasal 3, Ayat 3, Peraturan DPR RI 4, 2015, usulan program daerah pemilihan, diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional, dalam APBN. Artinya, jika di DPRD juga ada program pembangunan daerah pemilihan, tentu saja, diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah, dalam APBD, ujarnya. Jika dana kegiatan POKIR, atau pokok-pokok pikiran DPRD, dasar hukumnya Permendagri 86, 2017. Pasal 178, Ayat 1, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, sebagaimana Pasal 153, huruf K, merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah, yang diperoleh dari DPRD, berdasarkan risalah rapat dengan pendapat, dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Ayat 2, pokok-pokok pikiran DPRD, sebagaimana dimaksud Ayat 1, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan, serta ketersediaan kapasitas real anggaran. Ayat 3, risalah rapat sebagaimana dimaksud Ayat 1, adalah dokumen yang tersedia, sampai dengan saat rancangan awal disusun, dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Ayat 4, hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD, dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan, ditandatangani pimpinan DPRD. Ayat 5, pokok-pokok pikiran DPRD, sebagaimana dimaksud Ayat 1, disampaikan paling lambat 1 minggu, sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan. Ayat 6, pokok-pokok pikiran DPRD, sebagaimana dimaksud Ayat 5, dimasukkan ke dalam e-planning, bagi daerah yang telah memiliki SIPD. Ayat 7, pokok-pokok pikiran DPRD, yang disampaikan setelah melewati batas waktu, sebagaimana Ayat 5, akan dijadikan bahan masukan, pada penyusunan perubahan RKPD dasar, perubahan APBD tahun berjalan, atau pada penyusunan RKPD tahun berikut. Yang menjadi pertanyaan, khusus dugaan pungli di Sekwan Kabupaten Bengkulu Utara, terlepas apakah itu dana pembangunan daerah pemilihan, atau dana kegiatan pokok-pokok pikiran atau POKIR, yang kemudian direalisasikan menjadi dana publikasi. Apakah mungkin, saat anggota DPRD menyerap aspirasi, melalui kegiatan reses, masyarakat konstituen di daerah pemilihan, ramai-ramai mengusulkan kegiatan publikasi, papar Khairuddin MDK. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Edi Santoso dan Bintang Arjuna Putra, serta juru kamera Marco Melendri melaporkan.